Halo semuanya, perkenalkan aku Alia. Di sini aku bakal ngajak teman-teman buat belajar bareng tentang sarana dan prasarana. Lebih spesifiknya, pengadaan sarana dan prasarana kantor. Apa itu sarana dan prasarana? Jadi, sarana dan prasarana itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Lalu yang kedua ada prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Atau lebih gampangnya, sarana itu benda-benda bergerak, misalnya mesin-mesin kantor, peralatan, perlengkapan kantor, perabot kantor, dan lain-lain. Nah, sedangkan prasarana itu lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak, seperti gedung, tanah, atau ruang kantor. Lalu, apa itu pengadaan? Pengadaan adalah proses untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan secara logis, terencana, mengikuti aturan, serta menggunakan metode yang sudah ditetapkan. Pengadaan juga bisa dikatakan sebagai fungsi operasional pertama setelah merencanakan sesuatu. Di dalamnya tidak hanya soal membeli barang, tetapi juga bagaimana memastikan barang yang didapatkan itu tepat sasaran. Apa pentingnya pengadaan sarana dan prasarana? Coba kalian bayangkan, jika kalian bekerja di tempat yang ruangannya berantakan, kertas berserakan di mana-mana, meja atau kursi banyak yang rusak, dan bangunannya jarang direnovasi. Apa yang bakal kalian rasain? Pasti gak betah, bawaannya pengen cepat pulang aja. Nah, di sini pengadaan itu berguna. Jadi, tujuan adanya pengadaan adalah untuk menyediakan barang yang sudah seharusnya diganti sesuai dengan kebutuhan agar aktivitas kantor dapat berjalan dengan lancar dan tidak terhambat. Dalam pengadaan ini, tidak selamanya dilakukan dengan pembelian, tetapi juga ada alternatif lain yang bisa disesuaikan dengan kepentingan organisasi, yaitu penyewaan, peminjaman, pemberian, penukaran, pembuatan, dan perbaikan. Bagaimana sistem pengadaan dan siapa yang bertanggung jawab? Terdapat 3 sistem pengadaan yang umum digunakan. Pertama, sistem sentralisasi, di mana seluruh proses pengadaan dilakukan oleh tim pusat atau tim yang dibuat khusus untuk melakukan pengadaan. Kelebihannya, harga dapat lebih murah karena pembelian dalam jumlah besar. Proses lebih efisien karena tidak melibatkan banyak pihak, dan standarisasi barang lebih mudah. Kekurangannya adalah jika ada kebutuhan mendesak, proses bisa terhambat karena harus menunggu semua daftar barang setiap unit. Yang kedua yaitu sistem desentralisasi, di mana setiap unit kerja bertanggung jawab atas pengadaannya sendiri. Kelebihannya adalah prosesnya dapat lebih cepat dan sesuai kebutuhan masing-masing. Kekurangannya yaitu harga per unit cenderung lebih mahal dan kemungkinan terjadi perbedaan spesifikasi barang. Yang ketiga yaitu sistem campuran, merupakan gabungan dari sistem sentralisasi dan desentralisasi. Jadi, kalau kebutuhannya umum dan diperlukan oleh banyak unit, maka dapat menggunakan sistem sentralisasi. Tapi, kalau kebutuhannya itu lebih spesifik dan diperlukan hanya beberapa divisi saja, bisa menggunakan sistem desentralisasi. Jadi, pengadaan sarana dan prasarana itu penting ya di sebuah perusahaan. Kalau seandainya nggak ada pengadaan, aktivitas kantor itu bakal terhambat. Nah, jadi segitu aja teman-teman belajar bareng kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.